Ya, karena ketika wadahnya siap Tuhan tinggal kasih gitu. Betul. Menurut gua. Betul. Tapi kalau menurut istri gua enggak, ketika enggak ada lu harus cost efisiensi. Nggak bisa lu build timnya pakai duit yang dari mana gitu. Lu mau namanya pemborosan. Terus gua tuh banyak orang yang nggak suka karena kadang gua punya ide, gua nggak pernah nanya, gua jalanin dulu. Oh, Sampai kayak, tuh? lah ini proyek apa? Nggak apa, gue suka aja, gue pengen. Oke, halo teman-teman, welcome back to Darkroom Talk. Hari ini kita kedatangan tamu. Ini kebetulan gue mau banyak belajar dari tamu ini. Dari sisi gimana dia membentuk tim. Karena nggak bisa dipungkirin dunia fotografi atau dunia kreatif itu kita pasti butuh yang namanya tim ya teman-teman ya. Nah jadi di sini ada Raymond Ahari. Oh ada tepuk tangan juga ya? Ya boleh. Nanti ada sound effect-nya. Oke. Ya kan bener kan Raymond Ahari ya, soalnya Ya, kalau gue di Instagram Raymond Ahari itu nama lu emang Raymond Bener, Ahari ya, nama KTP. Nama KTP. Ya jadi Raymond ini kebetulan kita kenal, kalau gue pribadi, gue cerita ke Denny sedikit lah ya. Denny sama teman-teman. Itu dong teman-teman Ya. dong. Gue gak bisa diceritain. Waktu itu emang kebetulan kita ketemu di lapangan Emon ya. Waktu pas gue jadi fotografer, lu jadi videografer, bener ya. Nah terus, itu di dunia wedding gitu. Terus lu inget gak kapan? Nah itu dia, gue gak ingat. Lu ingat yang gak? gue yang mengingatkan nih. Oh dia mengingatkan. Parah loh, dia inget lu enggak loh. Kapannya sih tanggalnya nggak tahu. Tapi waktu itu weddingannya di Sampurna ya. Lu lagi sama Ilu, gue sama Ati Patra kalau nggak salah. Wow. Itu aja gue udah lupa. Nah. Gue lupa itu. Iya lu terlalu banyak kan, udah terlalu pro kan. Enggak, gue kadang-kadang Terlalu famous. Iya. Ya amin, terima kasih Tuhan, itu doa ya. Nah, amin. Ya waktu itu emang gue ketemunya di situ, setelah itu kita gak pernah kontak lagi ya Mon ya. Sampai satu titik, itu kok bisa kontakin gara-gara apa ya Mon? Gue kontak lu gara-gara lu ngepost tanaman. Oh. Iya. Iya. Lu ngepost terus gue tanya-tanya deh kayak masalah. Tanya-tanya terus mulai gue jual tanaman gue ke dia. Soalnya gue udah mulai bosen. Gue jual tanaman gue yang ini gue udah gak pernah suka nih. Mon lo mau gak Mon gitu. Jadi akhirnya mulai kita kontekan dari situ ya. Nah terus tapi makin dalam gue ngeliatin gue tuh kan gue mulai sedikit lihat-lihat kayak tampil lah feed lu, story lu segala macam. Lu publish story tentang tim lu nih. Ya kan tim lu nah sebelum kita ngomong tim kita kasih tau dulu deh Raymond backgroundnya. Ya background gimana Mon? Ya background apa? Oke. Brand yang dia punya, tim apa yang lu ya background hitam ini. Ya, tim apa yang lu maksud? Oh iya. Nah lu sekarang bergerak di bidang apa sih Mon? Coba boleh mungkin lu sounding juga deh ke teman-teman yang belum kenal lu nih. Gue sih bergeraknya di bidang kreatif. Gue ada production house itu untuk komersial gue. Terus awalnya sih itu. Terus buka vendor wedding namanya Janji. Oh. Terus si PH gue ini kan sering dapat klien komersial. Nah makin kesini tuh kayak mau diurus semua kliennya. Jadi nggak cuman video. Dari situ gue mulai pecah, gue bikin agency gitu, creative agency. Namanya Rupa by Jendela. Oh gitu. Jadi lu buat 3 tuh ya? 3. Awalnya sih cuman Jendela sama Janji. Terus ya karena klien komersialnya lama-lama kayak minta kebutuhan foto, minta diurus sosmednya, minta diurus brandingnya. Akhirnya kita buka Rupa by Jendela itu buat ngurusin hal-hal desain kayak gitu. Oke. Nah terus awal mulanya, lu pasti gimana? Bukan pasti sih ya, kayak kebanyakan dari kita teman-teman yang memulai masuk ke industri foto dan video ini, kebanyakan mulai dengan freelance kan. Apakah lu mulai dari freelance atau lu langsung bentuk Janji nih, Mon? Ada cerita lucu sih. Jadi awalnya itu pas gue lulus kuliah, gue tuh nggak pernah mau wedding. Alasannya sangat, ini gak sih pas zaman SMA tuh lu ketuhanan banget gak sih? Lu nggak ke gereja? Nggak mau ke gereja? Nggak ke gereja. Waktu SMA? Waktu lulus SMA kuliah sampai ke kerjaan, makanya gue nggak mau ambil wedding. Oh, gue murtad ya. Waktu pas zaman-zaman itu gue murtad malah. Terus makin kesini kayak makin BU. Oh malah kebalik fasenya. Iya. Jadi kayak freelance wedding boleh deh. Nah waktu itu gue freelance wedding tuh pertama bareng Morden karena itu kakak kelas gue di kuliah kan. Si Lukas. Oh. Terus ya udah akhirnya dia nggak ada tim video.
gua mulai bantuin dia video, tapi kalau di invite jadi tim gue bilang nggak usah dulu lah, gue nggak bisa komit di wedding gitu. Sampai sekarang pun dijanji gue nggak menjual nama gue pribadi karena gue nggak yakin gue bisa komit di dunia wedding gitu. Oke, ini menarik nih. Gue pengen tanya apakah itu ada relasinya makanya lu bentuk jendela, ntar gue akan tanya itu ya. Nah tapi kalau berarti lu base-nya itu awal mulanya start dengan freelancing dulu ya? Freelance? Di dunia wedding iya. Kalau di komersialnya enggak. Oh jendela udah ada? Jendela udah ada. Oh. Jadi pertama kali lulus, gue kerjainnya video komersial. Oh. Ada jobnya dulu baru kebentuk nama jendela sih. Oke. Gitu. Jadi waktu itu ada job bikin video dari teman gue yang bikin event Bank Indonesia. Oke. Nah terus dia nanya, Mon bisa bikinin gue video ini nggak gitu? Oh bisa gitu. Gue bikin quotation tapi nggak ada namanya. Terus ya udahlah gue bikin si jendela itu. Waktu itu ada sama teman gue kayak namanya jendela aja ya. Ini udah gue bikinin logonya, udah gue bikin quotationnya, udah gue kirim gitu. Udah jadi. Lu yang buat semua pokoknya. Ini partner lu nih. Partner gue. Oke. Partner gue. Partner sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Gitu. Terus ya udah sampai dari situ ya udah kepake nama jendela terus sampai sekarang. Oh berarti jendela dulu kebentuknya. Iya. Baru setelah itu lu freelancing wedding terus mulai ada klien sendiri di dunia wedding. Klien pertama gue itu adalah dari klien jendela gue. Waktu itu masih ada Noms Kitchen ya. Iya, yang punya Arnold. Iya. Nah si Arnold mau nikah. Terus bilang, Mon weddingan gue lu yang handle ya gitu. Iya. Gue nggak pernah videoin wedding loh gitu. Gue cuma freelance doang gitu. Terus ya udah dari situ, udahlah gue bikin brand aja lah, biar sekalian pas posting dia, gue punya brand gitu. Tapi gue waktu itu belum punya tim foto. Oh janjinya ada foto dan video. Ada, nah tapi pas Arnold itu gue cuma video dan masih sendiri. Terus akhirnya gue ajakin tim foto. Partner gue yang di jendela itu waktu itu handle marketingnya Janji. Terus jadi ya udah akhirnya gue ajak tim foto namanya Martin sama Gavin gitu sih. Gavin, kenal deh Gavin deh. Gavin dia pernah masuk ke Hitam Manis juga ya? Iya. Oh, yang temennya Iren. Iya. Oh, oke. Ada gimana Dan? Enggak, gue cuma pernah ketemu Gavin doang main basket. Oh, anak basket juga Gavin. Oke, nah terus akhirnya terbentuklah Jendela dan Janji. Betul. Nah terus Rupa pun terbentuk karena ada permintaan tadi lo sebutin di awal. Permintaan dari Jendela itu makanya terbentuklah Rupa. Iya. Nah oke. Nah terus kan lu kalau sempat kan lu cerita sama gue nih, lu gak mau kelihatan menonjol malah kan ya. Lu gak mau kelihatan gue ownernya si ini nih semua gitu. Lu lebih ke bawah aja lah gitu, ngatur sistem mereka. Betul. Tapi yang mau gue tahu sih, awal mula pasti kan lu sendiri dulu nih Amon ya sama temen lu kan. Berapa orang awal mula terbentuk Jendela? Berempat. Itu owner semua? Owner semua. Oh. Jadi kalau sekarang sistemnya kebagi dua. Ada dua yang di Rupa ngurusin agency karena basic mereka desain. Ada dua yang di Jendela karena gua videografernya dulu. Terus satu lagi itu dulu scriptwriter. Oke. Berarti itu lempar-lemparan job dong? Iya. Rupa sama Jendela kan? Betul. Tapi lebih lempar-lemparan jobnya tuh Rupa yang ngoper Jendela sih. Karena kalau Jendela kan kadang bisa joinan sama agensi lain ya. Iya. Gitu. Kalau Rupanya kan biasa yang justru lead projectnya kan. Si agensinya. Gitu. Oke. Gila tuh secara gak sengaja lu jadi bentuk sistem ini ya. Malah Rupa malah akhirnya yang leading ya jadinya ya. Maksudnya? Tapi sekarang Rupanya mau di tone down sih. Karena Rupa itu yang handle istri gua. Ini berempat termasuk istri lu? Istri gua 4 orang. Banyak deh. Bukan maksudnya. Termasuk. Salah ngomong ya gue. Satunya istri gua. Oh, salah satunya istri. Jadi ini semua teman kampus. Teman kampus. Dulu kampus di mana, sorry? Di UPH. Oh. Iya. Desain grafis semua. Desain grafis semua. Tapi satu dari desain grafis pindah jurusan ke Ilkom kalau nggak salah. Ilmu komunikasi. Iya. Pas tuh ya. Ambil apa? PR. Gue nggak tahu detailnya. Oke. Nah, jadi dibagi dua sama lo, terus habis itu lo mau tone down sih. Bukan gue, istri gue yang mau tone down. Jadi dia kayaknya mau jadi butik creative agency. Wih itu apalagi tuh, gue gak tahu. Lebih apa ya, timnya dikit, small team, lebih personal. Jadi kayak
lu kalau ada klien tuh langsung ke owner, nggak ada project manager gitu-gitulah. Langsung direct. Terus jadi kayak setahun nggak bisa ngehandle terlalu banyak gitu. Oh jadi personal touch-nya lebih bagus gitu ya, lebih intens. Karena dia mungkin karena gua udah punya anak, jadi mungkin dia lebih berat condong ke lebih berat ke family. Jadi kayak dia pikir kayak kalau gua gedein tim terlalu egois lah. Kan kasian juga timnya. Kalau nggak berkembang yang nggak pesat kan timnya banyak, makannya bagi kuenya nggak bisa terlalu banyak kan. Kalau timnya dikit, kliennya dikit tapi spesifik, mungkin kue yang dimakan lebih adil lah gitu. Oh bisa juga tuh. Sama untuk long term juga masih bisa untuk digedein lagi. Betul. Iya. Nggak jenuh jadinya ya. Masih bisa ada. Sama kayak pohon. Kalau akarnya udah kuat, lebih gampang kan. Wah itu Niko udah baik. Niko gimana? Masuk deh Niko. Oke, jadi setelah rupa. Nah terus yang gue bingung nih dari berempat ini gimana bisa, kan gue liat di Instagram lu tuh tim lu udah ramai banget nih Mon. Itu gimana tuh awal mulai bisa kebentuk tim seramai itu di perusahaan lu ini nih? Kita ngomong perusahaan lu berarti ya? Udah perusahaan iya, ya? udah perusahaan. Udah PT berarti? Udah PT. Ya gimana tuh lu bisa awal mulai dari berempat kok bisa ada nih tambah orang itu gimana ceritanya Mon? Jadi yang ngelit sebenarnya tuh gua sama istri gua. Jadi partner gua ini satu udah balik Medan, satu lagi tuh udah punya job sendiri. Jadi artis lah dia. Terus jadi yang ngelit bener-bener tuh gua berdua doang sisanya dari COVID. Nah, gua sistemnya sama istri gua tuh cukup beda lah. Kalau istri gue tuh nunggu project baru hire. Jadi sering clash lah. Kalau gue ketika gue nggak ada project, menurut gue Tuhan kasih lu waktu buat nge-build timnya. Oke. Jadi ketika projectnya datang, lu ready. Ya. Nggak, tim lu tuh nggak yang asal jadi, yang kayak tiba-tiba ada project baru jadi gitu. Iya. Karena menurut gue ketika ada project, lu bakal kewalahan kalau tim lu nggak siap. Nggak siap, betul. Jadi cara pandang gue sama dia beda. Cara pandang gue itu kita siapin timnya, baru Tuhan kasih projectnya. Kalau cara pandang dia, secara uang nggak bisa jalan kalau nggak ada projectnya. Betul. Iya. Jadi ya kita selalu clash di situ. Tapi di satu momen karena gue orang yang mungkin bisa dibilang gue egois kali ya. Jadi gue bodo amat. Gue jalanin pas COVID 2020 sampai 2021 akhir lah ya. 21 akhir tuh pesat banget tuh, kayak setiap bulan hire 2, tiap bulan hire 2 gitu. Kebetulan 2021 tengah kita dapat project yang lumayan annual sampai 2023 gitu. Oke. Oh jadi awal mulanya tuh karena lu ini ya seruduk aja gitu. Karena ya. pola pikir gue ketika lu sepi, lu kan bisa build tim lo. Ya. Jadi lu bisa lebih samain. Karena kita di dunia kreatif, menurut gue yang paling penting itu taste sih, bukan skill. Jadi kalau lu cari skill tuh lu bisa cari freelance asal briefnya bener, bisa jadi. Ya. Gitu. Tapi kalau taste lu udah beda, dibentuknya butuh bertahan susah. tuh. Ya. Oh makanya jadi maksud lu pengen kalau ketika lu cari taste lah ya. Iya, lu bentuk tim yang sesuai dengan taste-nya kalian nih. Betul. Si Jendela gitu kan. Gitu. Oke menarik sih. Sekarang udah berapa orang yang lu rekrut di dalam tim lu? Total Jendela, Rupa sama Janji mungkin kurang lebih 30 ya. Gila banyak banget kan 30. Kurang lebih. Iya 30. Jendela, Rupa, Janji. Di double job atau masing-masing punya koridor sendiri? Jendela sama Janji ada yang double. Biasa tim Jendela yang nggak memungkiri lah, karena dia di gua kan juga nyari uang kan. Ketika misalkan Jendela sepi, Janji support, ketika Janji sepi, Jendela support gitu. Iya. Jadi secara uangnya bisa cari di situ kan. Gitu. Bisa saling ya support jadinya ya. Nah terus kalau Rupa sendiri pasti beda dong, nggak. Betul, kalau Rupa tim Rupa beda tuh ya. Nggak bisa, susah sih double jobnya. Spesifik. Mungkin double jobnya bisa di Jendela ketika ada produksi gede. Jadi kayak jadi helper. Jadi tim wardrobe, nopang, jadi tim stylist gitu kan. Mungkin mereka secara desain lebih well prepare dibanding tim kita yang biasa produksi gitu. Ya. Nah
kalau sekarang untuk tadi kan lu ngomong dari tadi kan pembentukan tim. Nah, gue yakin banget nih lu pasti mensortir, memilih tim lu dong dengan baik kan pasti kan ya. Sampai akhirnya terbentuklah tim-tim lu yang sekarang ini nih yang solidnya. Kalau gue sih solid ya di tim pas yang kayak di mereka buat konten tuh solid banget nih timnya, bisa buat konten sendiri akhirnya gitu kan ya. Bahkan sampai wawancarain lu gitu kan. Jadi bilang katanya yang paling aneh siapa di sini gitu kan, ownernya gitu kan yang kalau WhatsApp apa cuman pakai singkatan ya. Iya, gue tulisnya G gitu. Iya kan, besok K gitu kan. Sampai akhirnya gue coba lagi tuh lihat scrolling lagi WhatsAppnya dia. Iya bener dia pakai G, pakai K gitu kan. Nah itu gimana lu bisa membentuk tim lu sampai sekarang ini bisa solid gitu kan. Terus tambah lagi kan nggak bisa dipungkirin. Itu nanti deh gue tanya berikutnya deh. Itu gimana cara lu bisa membentuk mereka sampai solid sampai sekarang ini? Gue jujur secara teori gue nggak bisa jawab sih. Tapi mungkin karena gue nggak bikin gap antara gue sama mereka kali ya. Gitu. Jadi gue juga di kantor nggak ada ruangan khusus gue kerja bareng mereka. Oke. Terus kayak ketika dia kerja juga gue kerja gitu, gue bantu. Pokoknya ketika mereka pasti ngerjain project yang lagi jalan dong. Nah pokoknya gue selalu bilang kayak lu kerjain aja sebagus mungkin, urusan ke kliennya biar gue yang urus gitu. Jadi ya saling support, jadi kayak nggak ada gap. Mungkin mereka jadi nganggep gue bukan sekedar owner kali ya. Oke. Gitu. Jadi kayak teman biasa aja gitu. Oke. Kalau bisa gue bilang sih, jadi itu lu bukannya mereka nggak melihat lu sebagai atasan atau bos, tapi mereka melihat lu sebagai leader. Karena lu kan ketika mereka ada masalah, ada apa, ya lu yang pasang badan gitu kan. Kita stand bareng, habis itu nanti biarin gue hadapin klien, ya kan. Itu kan seorang leader seperti itu fungsinya kan tuh. Tapi nggak seleader itu. Tapi biasanya ya. Oh ya nggak sadar itu ya. Enggak. Biasanya kenapa? Tapi biasanya ya, mostly anak buah suka lempar badan langsung ke bosnya aja kalau udah terlalu dekat untuk diberesin. Nah itu lu gimana untuk handle ya? Gue ada project manager. Jadi lu ada saringan di project? Ada saringan di project manager. Jadi di grup tuh gue jarang langsung bales. Gue cuma selalu read dulu gitu kayak kliennya menepi dulu ya. Iya kayak kalau emang perlu gue balas baru gue balas. Karena menurut gue selama project managernya aman-aman aja, mau klien protes kayak apa, kan nggak selama protesnya itu salah tim gue kan. Selama protes mungkin aja ada miskomunikasi antara kliennya juga kan, kayak misleading, kayak dia jelasin yang briefnya apa, di lapangannya kayak apa. Gue selalu tanya sih, di lapangan gimana, udah ACC belum? Kalau udah ACC ya mungkin aman. Kliennya salah persepsi dia aja karena kan dia udah okein di tempat gitu. Iya betul. Ya, mostly sih banyakan miskom di lapangan. Betul gitu. Jadi gue sih nggak terlalu nyalain gimana banget lah. Lanjut. Ya berarti kalau misalkan gue pengen taunya lagi tuh, kalau kan lu bentuk tim ini kan, sorry. Gue pengen nanya deh, Jendela itu udah berapa tahun sih totalnya sekarang? Ini tahun ke-10. Nah, mulai terbentuk tim di tahun keberapa? Ada batch-nya sih. Oh, mereka ganti-ganti gitu atau gimana? Ada enggak. Jadi ya? ada turnover ya. Jadi tapi tim yang sekarang ya, yang paling lama tuh di Rupa justru. Itu sekitar 6 tahun, 7 tahun. Gila gitu. Lama juga ya, gokil ya. Iya. Tapi kalau turnover di Jendela, timnya paling overall rata-rata 3-4 tahun. Tapi yang udah lama banget 5 tahun ada gitu. Ada yang bolak-balik juga ada. Oke. Nice. Iya. Nah, terus kan kalau ngelihat dari perkembangan zaman, apalagi media sosial segala macam, dengan industri kreatif, itu nggak bisa dipungkiri kita harus ngikutin perkembangan zaman kan. Betul. Kalau misalkan orang lu tetap seperti itu aja, lu butuh regenerasi nggak sih sebenarnya? Gue sempat nyoba regenerasi di tahun inilah. Tahun ini tuh gue coba gue nggak pernah nyoba hire anak SMK gitu. Oke, menarik nih. Nah, terus gimana? Gue tahun ini coba hire anak-anak SMK karena gue pikir mereka lebih jago dari kita dibikin di TikTok segala macam gitu. Ide mereka wild lebih dari kita gitu kan. Lebih ngikutin lah ya. Iya. Tapi ternyata kurang cocok sih. Dari stylenya tetap. Dari stylenya, taste-nya, cara kerja mereka. Gue pengen tanya tadi itu. Cara kerja mereka. Enggak, ya itu kan termasuk Gen Z itu. Iya. Gue tadi udah mau nanya gimana tim lu banyak nggak antara
Gen Z Gen Z yang ya. baru ini sama yang 10 tahun lalu yang udah start bareng lu lama. Terus gue pengen tahu gimana cara kerjanya, tapi lu udah ngomong duluan. Tapi Gen Z yang 2000 yang apa ya? 2000 tuh berarti udah kerja sama gue sekitar 3 tahunan itu. 2000 milenial dong. 2000 tuh perubahan, enggak? Transisi ya? Transisi kan? Oke. Transisi kan. Nah, yang Gen Z awal itu menurut gue masih oke lah, Iya. gitu. Tapi gue nggak nyalain semua Gen Z ya. Iya. Enggak. Mungkin gue dapetnya yang jelek aja. Paham. Nah. Kalau bahasa Lu sekarang, jangan- bahasa sekarang oknum ya. Iya. Oknum. Lu Gue nggak bisa bilang jelek sih. Jangan pukul rata lu. Karena kan menurut dia juga mereka bagus dong. Iya. Cuman berbeda aja, berbeda persepsi cara kerja gitu. Beda taste. Beda taste. Nah itu jadi yang anak-anak SMK yang udah coba hire di tim lu nggak berhasil tuh? Ada yang bagus, tapi secara kerja belum siap. Ada yang secara kerja siap, tapi capek nuntunin dia buat dapet taste-nya. Nah jadi dua sisi itu lu milih yang mana? Lebih memilih yang mana? Kalau misalkan seandainya ini udah nggak ada lagi karyawan itu kan ya, lu harus mau nggak mau mengikuti perkembangan zaman, lu antara dua itu milih yang mana? Gue milih yang niat kerja. Niat kerja. Karena menurut gue kalau lu ada niat, ya bisa diarahin. bohong lah gitu. Kalau lu nggak bisa capai taste itu bohong. Kalau lu bilang, duh susah banget nih, berarti lu kurang niat gitu. Oh iya benar juga. Berarti lu cari yang niat kerja lah ya. Dan itu masih bertahan di tempat lu sekarang ini? Gen Z-nya enggak, karena udah lulus probation dan udah belum masuk lagi gitu. Oh oke. Ya menarik sih. Yang kenapa gue mau ngundang lu sebenarnya tadi yang di awal gue bilang ya. Bentuk tim itu nggak susah dan kebanyakan tuh teman-teman industri kreatif itu malah berpikir gue kerja sendiri. Ya kan. Jadi self employee nih. Fotografer banyak yang juga kerja sendiri. Gue sempat diskusi sama Denny lah waktu itu lah. Dan lu kalau ini jangan, maksudnya berangkat dari pengalaman gue ya. Dulu kan gue cuman kayak self employee nih. Ya kan gue freelance pakai nama gue, buat brand juga pakai nama gue. Akhirnya gue jengah dan gue capek sendiri karena nggak ada tim yang bisa gue. Ayo kita bentuk apa lagi yuk, explore lagi yuk. Gue bilang ke dia bentuk tim, jangan sendiri terus gitu kan. Nah makanya gue ngundang Raymond supaya kita bisa belajar banyak nih dari dia nih. Soalnya pas gue lihat itu nggak gampang loh, kayak keep tim, bener nggak sih? Tapi menurut gue sendiri lebih enak loh. Wah, malah kebalik. Gue sama istri gue pas kapan ya? Tahun ini tuh ada sempet lumayan sepi kita untuk di tiga-tiganya, di Rupa, Jendela sama Janji. Sepinya tuh benar-benar 1 bulan sempat kosong di tahun ini. Jadi benar-benar di baru-baru ini. Capeknya tuh mikirin gimana ya anak-anak kalau tahu ini kita sepi. Gimana ya tim gue tahu kalau kondisi Jendela, Rupa dan Janji lagi nggak baik-baik aja. Kita aja pusing mikirin mereka gitu. Gimana mereka kayak gue sebagai pemilik dan gue tuh kan ada kayak rasa tanggung jawab gue ke mereka kan. Betul. Jadi lebih pusing sih kalau lagi sepi dibanding sendirian. Sendirian kan kalau lagi sepi ya secara uang kita pasti nabung atau apa. Iya. Bisa kita keep sendiri ya udahlah kita lebih hemat gitu kan. Tapi kalau ini kan ada offer apa ya? Cost yang setiap bulan harus dikeluarkan buat mereka gitu ya. Memang gue nggak sampai kayak nggak bisa gaji, cuman gimana kalau mereka tahu 1 bulan ini tuh lagi kosong gitu. Nah itu yang tadi lu bilang kan bentuk tim. Jadi mendevelop tim lagi dong ya gitu ya. Ya itu part of the race lah kalau menurut Part gue of ya. the risk Iya ya. benar. Kan ya namanya bisnis kan roller coaster ya. Ada Betul. yang naik, ada yang turun gitu kan. Tinggal kuat-kuat mental kita aja kan. Iya. Jadi makanya gue bilang mungkin sendiri lebih enak. Plus minus lah. Plus minus ya. Kalau gini gue ada denger peribahasa pepatah Syaelah. Gila. Lu kalau sendiri lu buat ubanan gitu ya. kalau lu sendiri Lu bisa lari lebih cepat. bisa lari lebih cepat. Kalau lu bareng-bareng lu bisa lebih jauh. Ya. Itu ya maksud Itu yang gua, pasti jalan gitu ya. gue juga bukan tipe individual tapi gue lebih ke team person. Gue lebih demennya bukan lebih demennya ya. Gue Lebih nyaman. lebih nyaman kalau Bersama. bertim karena emang sistem
gue demen sistem gitu maksudnya. Ya, bergerombol lo ya. Ya jadi part ini gitu. Bagi tugas. Kalau misalkan Sendirian? sendiri ya lu bisa sendiri, lu ngegas sendiri, lu mau kemana ya terserah. Cuman ya udah sampai sejauh apa bensin lu bisa bertahan, ya itulah di situ Anda bisa berhenti. Nah tapi lu ngomong kayak gini, teman-teman di Rupa, Jendela sama itu nggak apa-apa nih? Nggak Sama apa-apa. janji? Oh, maksudnya lu ngomong gini nggak apa-apa? Mereka denger nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Oh. Mereka tahu kok pas bulan-bulan itu gue bener-bener sibuk banget ngurusin internal. Oh. Gue develop hire BD, hire gimana caranya kita nyebar nama Jendela Rupa ini buat keluar gitu. Tapi ya, sorry gue potong. Kalau kita ngomong holistik sedikit nih. Keagamaan maksudnya? Iya. Nanti Agung ngebakar loh. Dia ngedit loh ini nih. Biarin. Bakar nanti dia. Enggak sampai sedalam haleluya lah. Enggak, tapi ya kalau misalkan ini mungkin ada di satu sisi lu dari yang full off schedule lu selama beberapa tahun ini lu dikasih waktu untuk lu break untuk Ngurusin tim lu lagi. recharge. Ah, Recharge-nya itu tim lu, lu secara pribadi, lu secara keluarga, lu secara tim kantor lu. Mungkin sih seperti itu ya. Kalau gue lihat pandangan gue. Positifnya. Iya, cuman kalau di satu sisi memang secara duniawi kita mikir kurang nih. nah hal itu sama kayak gue. Tapi kenapa gue bisa berpikir ngomong kayak gitu karena yang tadi istri gue sama gue tuh beda. Ya. Jadi setiap istri gue tuh sempat sampai ngomong gini, lu mau bertahan sampai di angka berapa? Nah, Kita bubarin. betul. Terus kayak gue bilang kayak ngapain dipikirin, orang belum nyentuh gitu. Orang masih mampu kok, masih setahun gak ada klien masih oke-oke aja jalan gitu. Laki sama cewek coy beda coy. Iya. Oh kalau istri itu lebih preventif, dia jaga banget Iya. nih jangan sampai kejadian. Kalau Kayak- lu jalan aja dulu, nanti kayak urusan masalah belakangan gitu. Kayaknya kalau cewek ya itu lebih cost efisiensi coy. Iya. Kalau kita visioner, kita berpikirannya jauh ya pokoknya kita maunya Positif aja. positif aja. Ya itu berarti bagus dong, ada yang ngerem. Sebenarnya bagusnya ada yang ngerem aja. Iya. Jadi kita kayak ada yang ngomong gini nih, patut gue pertimbangkan. Tergantung sadarnya kapan aja Iya. kita ya kan sebagai cowok ya. Tapi kan kalau buat bagus buat keluarga ya why not gitu. Tinggal kita buktiin kan sebagai laki ya kita buktiin kalau ya bisa kok, ayo kita jalanin gitu. Tapi loh. masalahnya kan gak ada, gue gak bisa membuktikan apa-apa kok. Belum tahu. Iya. Buktikan dengan usaha dong. Usaha aja, yang penting gue udah berusaha sebaik mungkin, bener gak? Iya usaha aja tapi kan kliennya belum masuk, uangnya belum masuk. Jadi bukti gue ke dia tuh nggak ke approve. Oh, itu ngoceh tuh dia tuh ya. Iya. Oh iya juga ya. Tapi Semua cewek cuy itu pasti Wah, berpikiran iya, seperti iya, itu iya. cuy. Istri gue juga sih sama. Mostly sih. lah, mostly. Nah, tapi basically kalau gue lihat dari brand lo itu tiga-tiganya ya Mon ya. Menurut gue sih itu menjanjikan banget sih Mon. Gue udah ngeliat tadi, gue juga baru bahas diskusi sama Agung tadi di belakang. Keren banget brand dia nih, kayak gini gila Pak, keren banget gitu kan. Maksudnya buatan lu gak main-main, gak kaleng-kaleng gitu loh dia. Betul. Dan lu membangun media sosial lu pun, Instagram lu bagus banget. Ya kan, kayak wow. Lu udah follow belum? Janji kok kan? Ya janji Udah. lo terus habis itu jendela. Janji Jendela malah gua gue belum baru- follow, baru. malah jendela gue udah follow, Rupa malah gue follow. Gue baru tahu jendela sama rupa. Baru tahu. Iyalah kalau di dunia wedding mana tahu. Nggak jendela tahu, Marufa, nggak ya. tahu. Nah cuman, I mean, gue yakin sih ketika lu membawa berkat buat, ini gue campurin, gue lanjutin holistiknya nih. Tapi balik lagi karena gue terlalu holistik. Kalau lu tanya gue jalanin bisnis ini dari mana, gue selalu jawab istri gue, lu nggak bakal bisa pikirin, terus semua jawabannya dari Tuhan. Lu maksa Tuhan jawab sekarang juga lu nggak tahu. Nggak bisa. Ya lu jangan tanya gue gimana mau sampai angka berapa, lu tanya Tuhan aja. Tapi menurut gue ya, ketika lu mau bawa berkat buat orang lain, gue yakin pasti semua dilancarin sih. Percaya gak sih? Walaupun lagi kosong nih, saat ini kosong, tapi mungkin bulan depan, itu udah Iya. project besar menanti menurut gue. Bisa jadi. Iya, itu gue percaya kok. Percaya Makanya banget gua- kan? Iya, makanya gue jalanin. Yang tadi yang balik ke awal, kenapa menurut gue pas sepi itu waktu lu siapin tim. Nah, Ya, karena ketika wadahnya siap, Tuhan tinggal kasih gitu. betul. Menurut gua. Betul. Tapi kalau menurut istri gue enggak, ketika gak ada lu harus cost efisiensi. Nggak bisa lu build timnya pakai duit yang dari mana gitu. Lu mau namanya pemborosan. Oh enggak. Tapi gue lebih setuju lo yang pertama sih.
yang lu pikir adalah lu tengah Semoga istri gue nonton ya. Iya. Dan lu kasih lah ke dia lah. Tapi jangan sampai perang ya. Ini itu damai kan. Kalau menurut gua kita harus siapin wadahnya dulu. Bener, wadahnya kita harus perbesar kapasitas kita sehingga kalau ketika dicurahin itu semua kita siap ada wadah. Iya betul, itu betul banget. Ya sama kayak inilah persiapan ketemu kesempatan jadinya itulah. Iya. Ya, closing. Kalau di asuransi namanya closing jadinya. Yes. Nah, iya. Jadi yes. itu nggak ada yang namanya hoki kan? Nggak ada. Nah, Nggak ada. karena kita udah siap, lihat peluang. Ada kesempatannya, udah hajar jadilah ya kan. Nah tapi itu butuh proses waktu, butuh mental. Ya. Kesempatannya kapan kan kita belum tahu. Tapi kita butuh hargain juga seorang istri berpikir ya gue butuh kasih makan anak gue juga loh, keluarga gue butuh terjamin juga loh, ya itu butuh ada itu juga. Betul. Dia lebih mikirin timnya sih dibanding keluarga guanya. Karena secara keuangan keluarga kan nggak akan terganggu. Oh, tanggung jawab ke orang-orang yang udah lo rekrut ini. Betul. Dia lebih mikirin ke sana. Nah itu leadership tuh. Itu bukan bos, itu leadership. Pasti. Lu bilang kalau lu ngasih gitunya leader, itu leadership menurut gua. Iya, kesananya mungkin ada leadershipnya, tapi cara ngaturnya agak bosi adalah. Ada lah, itu butuh dong, butuh tegas dong, butuh tegas. Adalah. Itu sisi leadership cowok, sisi leadership cewek ya. Mereka punya ini sendiri, part masing-masing sendiri, cara masing-masing. Makanya sebenarnya itu butuh antara leadership cewek sama leadership cowok tuh butuh banget. Contoh deh kalau seorang anak, kalau dia nggak punya dibesarkan oleh sama apa istilahnya, anggap ayahnya meninggal duluan nih, satu meninggal dua, pasti itu ada karakter yang hilang. Nah pertanyaan gua, di saat dua-duanya leader, siapa yang mau ngalah? Itu tinggal masalah Keputusannya tentang apa sih kalau gua? iya itu bisa tuh. Keputusannya tentang apa? Kalau keputusannya tentang teknis dan produksi, itu istri gua pasti ngalah. Ya tergantung ya. Oh iya, dia tahu batasan. Dia tahu batasan. Gua nggak tahu, gua ngerti, lu aja deh gitu ya. Iya. Kalau masalah duit, bagi dapur ya. Ya gitu, atau HRD, mau itu ke dia. tim itu dia. Oh iya, ya bagus dong, punya Udah partnya punya part masing-masing. Iya, part masing-masing. Sometimes kan leader, ada dua leader di dalam satu tim tuh kan selalu clash ya. Yang Karena opininya beda di ranah yang sama. di ranah yang sama. Dan kalau menurut gue mereka pembagiannya udah lumayan clear tuh. Iya. Satu sisi untuk teknis, satu sisi untuk bagian manajemen. Iya betul. Jadi ya nothing wrong with that. Nah itu juga banyak kan teman-teman, gua deh berpatoknya teman-teman deh, berpatok sama gua aja deh. Gua dulu bangun brand itu tiga-tiganya fotografer dan kita bagi untuk kayak lu bagian ini, itu juga lumayan runyam juga tuh. Dia saling kayak mau makan, saling caplok jadi kan ya. Jadi bagian gimana, jadi semuanya mau bersuara, susah tuh. Sampai akhirnya kita putusin, udah deh lu bagian marketing, lu di bagian editor, gue di bagian untuk HRD-nya lah gitu, yang bagian rekrut orang, ya manage gitu kan. Kayak gitu, jadi akhirnya emang bentuk yang bagus tuh. Emang harus dibuat kayak gitu sih. Job desk lah ya. Job desk. Nah terus dua temen lu lagi tuh yang setelah balik dan satu lagi jadi artis itu jadi gimana? Lebih tone down. Oh jadi cuma kayak silent partner. investor, oke. Jadi mereka percaya. Tapi yang satu masih suka bantu istri gua. Based on project. Iya. Kayak dia mungkin sebulan bisa handle satu klien gitu. Tapi nggak sebanyak dulu gitu. Tapi kalau yang artis silent, benar-benar silent gitu. Oke. Nah, langsung bertahun nomor. Ntar gue loading nih. Siapa yang jadi artis? Namanya Cindy Huang. Cindy Huang. Iya. Oke. Jadi artis apa? Artis apa ya? Artis Nyanyi kah? Enggak. Film Main film. kah? Oh main film. see. Ya, ntar cari aja deh. Saya potong ya Gung. Nah, lu berdua sebagai suami istri gimana cara bedain antara clash di saat bisnis sama Nggak bisa. Hah? Gue nggak bisa. Pasti berantem tuh ribut tuh. Pasti. Jadi itu udah resiko keluarganya juga. Menurut gue ya. Dan itu pilihan gue. Itulah. Tapi udah saling ngerti dong. Dia selalu bilang profesional. Menurut gue nggak bisa udah. Oke, gue sukanya kayak gini ya terima. Kalau lagi ribut di kerjaan ya juga kadang ribut di rumah. Betul. Oh, Ribut di rumah bisa kayak kadang gitu ya ya ribut di kerjaan. Bisa kayak gitu ya. Susah ya. Susah. Tapi untungnya punya partner nih. Jadi kalau misalkan sampai beda suara bisa kita tanya partner dong. Betul. Tolong lu putusin siapa menurut lu gitu. Nah itu mesti besar hati untuk salah satu menerima ya. Iya. Tapi kadang gue yang kalah. Bentar. Oh berarti ini I feel idealisnya. Berarti dia idealis banget cuy. Iya. Dia idealisnya luar biasa nih. Terus gue tuh banyak orang yang nggak suka karena kadang gue punya ide, gue nggak pernah nanya, gue jalanin dulu. Oh Sampai kayak, tuh? lah ini proyek apa? Nggak apa, gue suka aja, gue pengen. Kenapa kayak gitu Mon? Karena menurut gue kalau gue nanya,
banyak yang harus direm. Oh, Terus jadinya Jadinya kepikiran, nggak terus kerjain. kita ke tone down juga, jadi nggak bisa Iya. lepas kerjaannya. wah menarik. Gitu. Benar. Ya satu Kadang sisi ya makanya tapi egois ya. Gitu. nggak juga. Kalau menurut gue ya, Hah. kalau menurut gue nggak juga. Oke, Mungkin fine aja. Kalau Kadang- misalkan Kalau gue lu sih punya fine-fine project aja sih. sendiri, Fine aja. Selama lu solo bisa project, bertanggung jawab sih sama apa yang lu lakukan ya udah. Di Janji gue pernah kayak gue suka nih satu orang gitu. Pas dia priwet, gue tiba-tiba DM nawarin aja gratis bikin video, mau nggak gitu. Terus tim Janji gue gak ada yang tahu. Kayak tau-tau udah gue taruh kalender, gue posting aja di Janji gitu. Lu kerja sendiri. Iya. Terus mereka bingung, "Hah, ini karya apaan Iya nih?" dari apaan nih gini-gini. Ada waktu itu gue suka banget sama nih orang, gue kontak aja, gue pengen bikinin dia video, udah selesai gitu doang. Terus kalau bini lu cuma gerak kepala aja. Aduh. Enggak ya dia udah tahu lah, Udah tahu, biasa. dia tahu. Iya. Cuman tim lu aja bingung. Iya. Kayak kapan kita ngerjain ini? Adalah gitu. Tapi kadang gue suka nanya kayak, tapi gratis nih lu mau tawarin foto juga nggak gitu? Kadang gue tanya gitu. Oh soalnya kan mereka juga hitungannya nggak dapet duit lagi Iya. nih gitu kan ya. Lu ngerjain cuma karena Karena idealis lu suka doang. aja gitu ya, karena bosen aja. Oh gitu. lu se-ekstrim itu ya Mon ternyata ya Mon ya. Wow. Tapi dia nggak pernah mau kelihatan nama dia loh. Nggak pernah mau kelihatan nama dia. Gue pernah cerita kan ke lu kenapa? Iya, Karena iya, menurut iya, gue iya. video yang bagus itu bukan berdasarkan uang, bukan berdasarkan banyak faktor yang bisa bikin video itu bagus. Jadi gue nggak pernah mau ngejanjiin orang kalau lu bayar gue mahal atas nama Remon, video lu pasti bagus. Iya, iya. Fair enough sih. Jadi dia kayak ya udah Ya pokoknya men-tone down ekspektasi lah dia berarti ya. Pokoknya lu lihat karyanya aja lah. Iya, kalau Iya. kalau lu pas kondisi nikah baik, terus lu happy, momennya banyak, dekor lu bagus, lu juga orangnya santai, apapun yang terjadi santai, terus gue bisa lepas bikin videonya, revisi ya nggak terlalu banyak larangan, kan bisa jadi bagus gitu. Iya, iya. Semua mendukung tuh ya. Iya, Iya, saling support ya. Iya, menarik tuh. sama kayak klien komersial gue tuh selalu nanya, bikin video ini budgetnya berapa gitu. Gue selalu bilang dokumentasi nggak selalu lebih jelek sama yang proper shooting gitu. Karena kadang proper shooting kan juga ada ide dari klien kan. Ide dari klien, ide dari kita, ide dari agensi ataupun ide besar dari si campaign-nya. Iya. Itu kan banyak faktor gitu. Kalau kadang dokumentasi juga bisa lebih bagus karena lu serahin semua ke gua dan suka-suka gua bikin ya gitu. Iya, Suka-suka iya, gua iya. kapan turunnya, suka-suka gua lightingnya kayak apa, Iya, iya. warnanya benar, kayak benar. apa gitu. Gitu Oke, sih. oke. Nah, terus oke kita ngomong ke klien ya. Gimana sih cara lu untuk nge-handle ekspektasinya si klien? Biasa kalau komersial lebih gampang. Karena kan ada mood board, ada storyboard, ada reference. Jadi dia tahu ekspektasi ntar videonya bakal jadi kayak apa. Oke. Jadi lebih gampang lah kalau komersial. Nah yang di wedding ini yang gue selalu nggak berani ngasih ekspektasi apa-apa karena nggak ada itu semua kan. Kalaupun ada kan weddingannya juga bukan gue yang ngatur. Ya. Gue nggak tahu orang tua mereka, gue nggak tahu mereka orangnya kayak apa. Apalagi priwet. Priwet paling bingung sih. Kayak posenya gimana gitu-gitu kayak. Men lu bukan model, nggak mungkin bisa pose gitu. Natural aja lu jadi kayak gimana gitu. Tapi kan nggak semua klien bisa digituin kan. Iya, belum tentu seneng ya semua gitu ini. Kayak bisa-bisa kita yang dibilang videographer ini nggak bisa ngarahin nih gitu. Gitu kan. Tapi logik juga ya, bener juga tadi ya. Iya. Kan lu bukan model, ya udah lu jadi diri lu aja sendiri gitu ya. Iya. Kalau lu gue posein malah ntar aneh gitu. Aneh. Kadang selalu bilang kayak ntar anggap aja ini kayak jalan-jalan ya. Ya gue pokoknya anggap aja nggak ada. Gue bakal dokumentasiin lu. Kalau gue butuh lu lari, gue butuh lu peluk, gue pasti ngomong gitu. Cuman ya nggak usah dibawa pusing gitu, nggak usah dibawa gimana, anggap aja jalan-jalan. Oke. Nah, jadi gini, kita kayak gue rasa udah ini menarik banget sih, banyak banget yang kita bisa korek dari dia nih. Cuma kayak emang waktu juga nih yang mesti Selalu misahin deh. ya kan, Nah, selalu ya kan. selalu. Kalau nggak kasihan nanti berikutnya kita udah mengantri tuh banyak tuh ada 1000 orang di belakang sini mau ngomong ya kan. Tanamannya loyol belum Lihat, disiram. tanaman lo ya belum siram ya kan. Nah itu udah cue tuh. Kita bahas nanti ya. Ini lagi-lagi nih Darkroom mengundang satu orang yang cukup unik nih ya. Nanti kita kasihin ya. Nah cuman balik lagi ke Remon berarti Mon, gue mau tahu dong dari wedding sama Komersil. komersil
sekarang ini yang paling megang itu apa? Emang kan awal mula jendela nih komersil. Sekarang yang paling megang apa nih? Yang Secara apa nih? secara ya bisa kasih makan anak-anak lah, anak-anak. Gue lu lebih gitu. komersial. Komersil tetap ya, jendela ya. Lu berarti pakemnya ke situ ya. Iya. Istri lu pun juga sama megang jendela juga. Istri gue iya. Oh berarti udah satu paham situ tuh. Ke Rupa itu kan. Dia Karena mereka juga dari berangkatnya dari sana. Dan, ya di kafe dan dia berangkat desain jendela sendiri, dulu. ya, betul. Iya. Dan lu punya passion pun sebenarnya di jendela ya, lebih ke arah- Betul. Oke. Karena kalau gue taruh passion gue di janji ya balik lagi kayak yang tadi kan. Iya. Susah lah. Tapi menariknya juga walaupun dia passionnya di bagian komersil, lu harus lihat sih dan karya-karya dia di janji itu benar-benar menurut gua kayak video-video yang dibuat tuh everlasting dan semuanya pakai jiwa, pakai soul semua gitu loh. Yes. Ada soulnya semua gitu, bagus banget memang gitu. Lu harus lihat dia buat video liburan aja buat keluarga dia hangat. Maksudnya sehangat itu semua video-video dia di Itu yang lu harus tahu. Itu backfire sih buat gua. backfire. Iya dong. Jadi bikin ekspektasi ya. Ekspektasi klien kayak lu bayangin kok ya. Lu fotoin keluarga lu pakai hati dong. Itu anak lu coy. Oh iya benar juga. Itu istri lu coy. Ya. Kayak lu pasangan kita nggak kenal, gue mesti bikin video kayak gitu nggak bisa. Oh iya benar juga Gak ada ya. chemistry-nya. Nggak ada. Iya. Tapi di video-video si janji itu gue lihat semua hangat masalahnya. Nah, itu tuh. yang kliennya berserah kepada gua. Oh berarti nggak semua. Nggak semua. Ada lah yang nggak kita post. Tapi kan kalau yang kayak, pas priwet seru nih ngobrolnya seru nyambung segala macem. Kayak terus dia kayak percaya banget sama gua padahal dia nggak tahu gua siapa. Gitu kayak, ya gua nggak mau menyanyiakan kesempatan itulah gitu. Iya. Nah tuh semua klien tuh denger. Lu curhat ya? Kalau dia sih biasanya mau ini enggak sih dia curhat anjir. Kenapa klien lu ada rese emang? Enggak ada. Oh gitu nggak ada. Baik-baik semua kalian nih ya. Baik. Percaya sama lu ya. Luar biasa. Bayaran lunas kan? Aman. Bayaran sih Aman, lunas sih. Tapi kayak baik minta aja kayaknya. Aduh. Ya oke. Mon, thank you banget nih Mon. Kurang lebih kita udah tahu nih. Tapi kesimpulan yang bisa kita ambil intinya, lu tuh selalu menyiapkan wadah. Lu percaya dengan kita siapin wadah, pasti semua itu akan dicurahkan gitu ya. Iya. Nah itu yang gua ambil, yang belajar dari Raymond sih itu sih. Nah terus walaupun beda prinsip sama partner juga, ya itu malah jadi bagus sebenarnya ya. Malah jadi makin Banyak kepala yang bisa bantu kan. iya banyak banget yang bisa bantu dan makin improve jadinya ya kan ya, bukannya malah jadi kemunduran tapi malah makin improve gitu. Nah terus menurut gua sih jendela janji sama Rupa menurut gua masa depannya sih Amin. cerah sih, soalnya gue liat tim lu aja gue happy banget, liat tim lu kayak wow gitu. Lu harus lihat sih timnya sih. Ya. Dateng apa? Suruh mereka mari apa? Kan dekat kan ya. Sebelum pindah ke mana? Ke Gading Serpong. Ntar pas pindah kita undang buat suruh landscape juga. Buat Landscape. tanaman. Oh boleh ya, luar biasa ya. Landscape tanaman-tanaman mahal ya. Bisa, boleh. Ntar gue undang ya. Ya, boleh. Diundang, ditunggu lo ya. Kita main ke Jadi, sana ya. Kumpulan Oke. fotografer, videografer, tanaman. Tanaman, wah itu sih kita berdayakan lah itu ya. Coba tolong bos, ini gimana ya kita, ya kan? Oke teman-teman, sampai jumpa untuk yang kali ini. Kita belajar dari sisi leadership sama membentuk tim dari Raymond Ahari. Semoga teman-teman bisa dapat something ya dari Raymond ya. Oke, see you on next episode. Bye-bye. Thank you guys. Thank you.